Selamat siang kalau di sini siang. Tepatnya pukul 1:06 tanggal 6 Februari 2025. Saya sekarang berlokasi di salah satu galangan di Surabaya. Gue lihat rame banget, Pak. Jadi topik untuk hari ini sebetulnya saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk belajar tentang permesinan kapal. Kalau mungkin kemarin-kemarin kita banyak berdiskusi terkait dengan badan kapal seperti itu ya, dan juga komponen-komponen konstruksinya. Ini kita sekarang mau ngomongin tentang sistem permesinan di dalam kapal. Jadi sebetulnya di sebuah kapal itu ada dua mesin ya, yaitu mesin utama yang berfungsi sebagai penggerak dan juga mesin bantu. Nah, mesin bantu ini biasanya berfungsi untuk mengenerate atau menghasilkan sebuah tenaga listrik. Seperti itu ya. Jadi rencananya kita nanti mau naik ke kapal itu. Bisa dilihat, bukan kapal yang ini ya kawan-kawan, kapal yang sana itu, kapal yang warna kuning, sama Nusantara 116. Oke. Sajane aku bingung mlebune apa ya? Aksesnya cuma satu itu. Saya nanti lompat-lompat ke sana sangat berbahaya. Yaudah, kita coba cari akses dulu ya. Oke, di hadapan saya ini ada sebuah mesin, lebih tepatnya auxiliary engine. Untuk mereknya di sini kita mendapati merek Perkins. Untuk tipenya nanti saya coba ketikkan di deskripsi video ya. Hari ini kita mau mempelajari bagaimana sistem pendingin sebuah mesin marine, dimana biasanya kita tahu kan kalau mesin marine itu sangat-sangat berbeda dengan mesin darat seperti mesin truk atau mesin bus seperti itu ya, apalagi mesin mobil. Salah satu yang paling menonjol itu adalah di sisi pendinginannya. Jadi kalau misalkan di mobil itu kan kita mengenal pendinginan menggunakan radiator gitu ya. Radiator di dalamnya ada coolant yang nanti akan mendinginkan oli nanti yang akan mendinginkan proses mekanis dari mesin. Nah, untuk mesin marine ini sangat jauh berbeda, sehingga desainnya, konstruksinya, parternya juga akan berbeda. Kita mulai dari sistem pendinginannya ya. Nah, ini dia, pipa ini. Pipa ini kalau kita runut itu dia muasalnya dari bawah ini. Nah, bawah ini itu menjalar sampai mainline si chest. Dia ngambil air laut dari sistem si chest. Dari sini air laut akan dihisap. Untuk penghisapnya sebetulnya mesin ini punya penghisap gear pump kecil sekali. Nah, itu gear pumpnya. Gear pumpnya ini dia connect dengan sistem rotasi dari engine. Ini juga termasuk ada governor ini. Dan intinya gear pump ini dia akan berputar terus menyedot air laut yang berasal dari si chest. Oke. Selanjutnya air laut nanti akan dikirimkan melalui pipa kecil ini. Nah, ke atas ke tabung ini. Nah, di tabung ini kalau dibuka itu ada tube
kecil-kecil yang fungsinya itu sebagai heat exchanger. Antara apa? Antara air tawar, nah ini reservoir air tawarnya, dengan air laut yang tadi dihisap. Nah, jadi air panas yang berasal dari sistem mesin ya, setelah mendinginkan oli itu nanti akan turun ke sini dan didinginkan oleh cup ini, cup exchanger seperti itu, lalu akan dikembalikan ke reservoirnya seperti itu. Jadi berbeda sekali kawan-kawan dengan apa yang ada di mesin darat ya, dimana ini pendinginannya menggunakan air laut. Lalu setelah mendinginkan, air lautnya kemana? Nah, ini setelah mendinginkan, air lautnya akan keluar dari pipa ini, pipa outboard, dimana outboard itu kalau bahasa Indonesianya adalah keluar. Jadi dia akan dikirimkan keluar melalui pipa, nah, keluar kapal seperti itu ya. Oke, sampai mana tadi kita? Sampai air tawar. Baik, air tawarnya tadi ketika kembali ke reservoir, dia akan dipompokkan ke sistem pendinginan oli. Nah, di mana mereka bertemu? Di sini. Kalau kita lihat line pipanya, itu ada in di sini dan out di sini. Nah, ini tuh. Nah, kembali ke cup tadi. Ketika kembali ke cup tadi, dia akan mendinginkan kembali, sehingga akan terus seperti itu berputar dan berulang, sehingga ini yang kita sebut dengan closed system, closed cooling system, atau sistem pendinginan tertutup. Seperti itu kawan-kawan. Oke, nah selain itu ada hal yang menarik di sini ketika kita lihat bahwa ternyata air tawar itu tidak cuma mendinginkan oli ya, tapi dia juga akan mendinginkan itik. Itik ini perlu didinginkan, kenapa? Karena kalau kita lihat jalurnya ya, jadi intake air yang masuk atau udara yang masuk melalui filter udara ini, dia akan melalui turbocharger. Nah, turbocharger di sini dia itu connect dengan exhaust turbocharger. Jadi ada dua unit ya, exhaust dan juga yang inlet, dimana aliran udara panas yang dari exhaust dia akan memutar turbocharger. Transfer udara itu bisa jadi terjadi, transfer panas itu bisa jadi terjadi ketika proses pemadatan dari turbocharger, sehingga udara akan memuai dan akan menimbulkan problem baru, yaitu densitas udara yang rendah gitu ya. Maka dari itu perlu didinginkan supaya densitasnya kembali normal. Proses pendinginannya juga terjadi di sini. Nah, itulah mengapa disebut dengan intercooler. Seperti itu ya kawan-kawan. Harapannya ketika nanti udara intake setelah melalui turbocharger ini didinginkan, dia akan kembali padat dan akan membantu proses pengapian menjadi lebih sempurna. Itu marvelous of engineering in marine engine. Just sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.